Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna bima yanfa'una warzuqna ilman yanfa'una fid dini wad dunya wal akhirah. Sahabat Zakat TV yang dimuliakan Allah, berjumpa lagi bersama saya Mimi Jamila Mahya dalam program Asmara, Amanah, Sakinah, Mawaddah dan Rahmah. Dalam episode kali ini kita akan menyambung dari episode sebelumnya, yaitu menanamkan pendidikan sosial, yaitu pendidikan kasih sayang. Sahabat Zakat TV yang dimuliakan Allah, kasih sayang adalah sebuah perasaan yang halus, perasaan yang sangat mulia, perasaan yang begitu indah. Dengan kasih sayang ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala insya Allah akan menyayangi hamba-hambanya. Kasih sayang adalah kepekaan hati, kepekaan jiwa untuk kita memiliki kepedulian kepada sesama. Dengan bekal kasih sayang, insya Allah kita akan memiliki banyak kebaikan, baik itu kebaikan dunia maupun kebaikan akhirat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda di dalam hadisnya yang berbunyi, takhallaqu bi akhlaqir rahman. Berakhlaklah kamu dengan akhlak Allah yang maha pengasih, yang maha penyayang. Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki sifat kasih sayang yang begitu luas. Bahkan sifat kasih sayang ini Allah sebutkan di setiap surah daripada surah-surah Al-Quran, yaitu Bismillahirrahmanirrahim, yang artinya dengan nama Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Kasih sayang Allah begitu luas. Bahkan kasih sayang Allah, luasnya kasih sayang Allah menjangkau segala sesuatu. Bahkan kasih sayang Allah tidak hanya Allah berikan kepada hamba-hambanya yang beriman, tetapi Allah berikan juga kepada mereka yang tidak beriman dan percaya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kasih sayang Allah tidak hanya Allah berikan kepada makhluk-makhluk yang bernyawa, tetapi juga Allah berikan kepada makhluk-makhluk yang lainnya, kepada binatang-binatang, kepada tumbuh-tumbuhan, kepada batu, kepada gunung, kepada air, kepada lautan. Karena seluruh makhluk-makhluk Allah pasti membutuhkan dan bergantung kepada rahmat dan kasih sayang Allah. Oleh karena itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyuruh kita untuk kita berakhlak dengan akhlak Ar-Rahman, dengan akhlak kasih sayang, dengan akhlaknya Allah yang memiliki kasih sayang yang begitu luas.
Sahabat Zakat TV yang dimuliakan Allah. Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki kasih sayang dan mengutus Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam juga dengan misi kasih sayang, yaitu dengan misi rahmat, dengan misi menebar cinta dan kasih sayang. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Dan tidaklah aku mengutus kamu kecuali menjadi rahmat, menjadi kasih sayang bagi semesta alam. Oleh karena itu kasih sayang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam juga ia berikan tidak hanya kepada manusia, tapi juga kepada binatang-binatang. Bahkan kita sering mendengar kisah teladan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, bagaimana interaksi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan alam semesta. Kita mendengar kisah seekor onta yang mengadu kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan onta mengadu kepada Rasulullah dengan begitu sedih. Dan Rasulullah pun menghibur onta tersebut. Kita juga mendengar bagaimana sebuah pohon korma menangis karena terlalu cinta kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu artinya bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, misi cinta dan kasih sayang Rasulullah tidak hanya untuk umatnya kaum muslimin, tetapi juga kepada mereka yang non muslim, kepada mereka yang juga makhluk-makhluk Allah seperti tumbuh-tumbuhan dan binatang-binatang. Sahabat Zakat TV, insya Allah kita akan lanjutkan ke segmen berikutnya. Ketika keindahan dunia merebak keselarasan, berbagi kemesraan. Ketika sejuta tangan merangkai kebahagiaan dalam kehidupan yang harmoni. Ketika zakat Anda wujudkan indahnya dunia. Sahabat Zakat TV yang berbahagia, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda agar kita senantiasa menyayangi makhluk-makhluk Allah yang ada di muka bumi ini. Irhamu man fil ardi yarhamkum man fis samai. Sayangilah semua makhluk yang ada di bumi ini. Niscaya makhluk yang ada di langit akan menyayangi kamu. Sahabat Zakat TV, sifat kasih sayang dapat kita saksikan dalam keteladanan para sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hingga suatu hari Umar bin Khattab radhiyallahu an pernah memarahi seorang laki-laki yang menyeret kaki seekor kambing yang akan disembelih. Maka Umar bin Khattab mengatakan, celaka kamu, bawa kambing itu dengan cara yang baik. Sahabat Zakat TV, dalam kita
berinteraksi dengan binatang, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kita untuk senantiasa berlemah lembut, karena sesungguhnya lemah lembut itu adalah sifat yang sangat terpuji. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki sifat yang lembut. Innallaha rafiqun yuhibbur rifqa. Sesungguhnya Allah itu maha lembut dan Ia mencintai kelembutan. Kelembutan merupakan salah satu indikator daripada kasih sayang. Kelembutan haruslah kita terapkan tidak hanya kepada makhluk yang bernyawa, tidak hanya kepada manusia, tetapi juga kepada binatang-binatang yang harus kita perlakukan dengan sebaik-baiknya. Islam mengajarkan dalam kita menyembelih binatang, kita harus memiliki adab-adab. Di antaranya, jika kita ingin menyembelih binatang, kita harus menggunakan pisau yang sangat tajam, supaya saat kita menyembelih tidak terlalu lama menyiksa binatang sembelihan. Dan kita harus menyembelih dengan cara yang selembut-lembutnya dan penuh perasaan dan kasih sayang. Karena sesungguhnya bila kita perhatikan bahwa setiap makhluk Allah pun mereka memiliki sebuah sensitivitas yang dapat kita rasakan di dalam jiwa kita. Oleh karena itu para nabi, para sahabat, orang-orang soleh memiliki daya sensitivitas yang begitu tinggi ketika mereka berinteraksi dengan binatang-binatang dan makhluk Allah yang lainnya. Kita melihat bagaimana Nabi Sulaiman alaihi salam, seorang nabi yang diberikan kerajaan yang begitu hebat, yang begitu besar, yang begitu luar biasa. Bahkan kerajaan Nabi Sulaiman itu meliputi tidak hanya manusia, tapi juga kalangan jin dan burung-burung dan makhluk-makhluk yang lainnya. Nabi Sulaiman ketika melihat rombongan semut-semut yang akan lewat, Nabi Sulaiman mendengarkan dengan penuh ta'ajub. Nabi Sulaiman mengatakan, tunggu dulu wahai bala tentara, karena rombongan semut akan lewat di hadapan kita. Dan semut-semut itu mengatakan, wahai rombongan semut, udkhulu masakinakum, masuklah kamu ke lubang-lubang kamu, ke tempat-tempat kamu. Karena dikhawatirkan bala tentara Sulaiman akan menginjak kalian sementara mereka tidak tahu. Nabi Sulaiman pun memperhatikan dengan penuh kelembutan dan senyuman. Nabi Sulaiman yang diberikan kerajaan yang begitu hebat, tetapi dia memiliki jiwa kelembutan dan ketawaduan untuk memperlakukan binatang dengan kasih sayang dan kelembutan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga banyak disebutkan keteladanan beliau dalam memberikan cinta dan kasih sayang, baik kepada manusia maupun kepada makhluk-makhluk Allah yang lainnya. Sahabat Zakat TV yang dimuliakan Allah, sebagai orang tua, betapa pentingnya kita menanamkan nilai kasih sayang kepada anak-anak kita. Bahkan kasih sayang yang kita berikan kepada anak-anak merupakan modal yang terbesar untuk menumbuhkan jiwa keberanian, untuk menumbuhkan
nilai-nilai positif kepada anak-anak kita. Karena dari kasih sayang itulah akan timbulnya sifat-sifat yang baik, sifat-sifat yang mulia. Dengan pendidikan yang dilandasi dengan kasih sayang, insya Allah seorang anak akan mudah menerima nasihat kedua orang tuanya. Karena sesungguhnya nasihat orang tua pada hakikatnya terlahir daripada buah cinta dan kasih sayang itu sendiri. Tak ada nasihat tanpa kasih sayang. Sahabat Zakat TV yang dimuliakan Allah, mudah-mudahan kita sebagai orang tua mampu menanamkan nilai kasih sayang, nilai-nilai cinta kepada anak-anak kita. Sehingga dengan bermodalkan cinta dan kasih sayang, mereka akan mampu menebarkan nilai yang mulia ini ke dalam lingkungan dan sahabat-sahabat mereka. Persahabatan yang dilandasi dengan cinta dan kasih sayang, insya Allah akan membuahkan persahabatan yang abadi, persahabatan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat Zakat TV yang dimuliakan Allah, kita akan lanjutkan ke segmen berikutnya. Semangat kemenangan harus berasal dari sportivitas yang datang dari hati. Saya Bawang Pamungkas, saya zakat di Dompet Duafa. Keluarga adalah sumber inspirasi saya. Kehangatannya datang dari hati. Saya Inneke Kusharawati, saya zakat Dompet Duafa. Berbagi memudahkan rezeki, karena datang dari hati. Saya Ipo Santosa, zakat di Dompet Duafa. Dompet Duafa. Sahabat Zakat TV yang dimuliakan Allah, ada banyak cara untuk kita bisa memiliki sifat kasih sayang. Dan tentu sifat kasih sayang ini adalah sebuah anugerah yang Allah titipkan, yang Allah tanamkan dalam hati kita masing-masing. Tanpa kasih sayang, kita tidak bisa menjadi manusia yang sesungguhnya. Karena sesungguhnya manusia itu nilai sejatinya ada pada nilai kasih sayang. Sahabat Zakat TV, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kepada kita agar bagaimana kita bisa menimbulkan rasa cinta dan kasih sayang kepada sesama. Yang pertama, Rasulullah mengajarkan kita untuk afsyus salam, menyebarkan salam. Bila kita perhatikan bahwa makna daripada salam, Assalamualaikum, selamat atas kamu, sejahtera atas kamu, adalah sebuah ungkapan doa yang begitu indah. Keselamatan adalah satu hal yang pasti dibutuhkan oleh setiap manusia. Kesejahteraan adalah sesuatu yang pasti dibutuhkan oleh setiap kita. Assalamualaikum warahmatullahi dan rahmat Allah, kasih sayang Allah, dan rahmat juga adalah satu hal yang pasti dibutuhkan oleh setiap makhluk Allah. Rahmat mengandung jutaan kebaikan. Di dalam rahmat itulah kita merasakan berbagai macam kenikmatan yang Allah berikan kepada kita. Tanpa rahmat Allah, tentu kita tidak akan bisa hidup dengan tenang. Tanpa rahmat Allah, kita tidak akan bisa memiliki sifat-sifat yang mulia dan baik. Oleh karena itu, betapa kita membutuhkan rahmat Allah senantiasa. Warahmatullahi wabarakatuh.
dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita juga senantiasa membutuhkan keberkahan, karena keberkahan itu adalah bertambahnya berbagai macam kebaikan, ziyadatul khair, bertambahnya kebaikan-kebaikan yang tidak akan pernah habis-habisnya, dan itulah nilai keberkahan. Jadi ketika kita mengucapkan salam kepada saudara-saudara kita, itu artinya kita telah memberikan doa yang terbaik untuk saudara-saudara kita. Dan doa adalah hadiah terindah di mana kita bisa menghubungkan manusia dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat Zakat TV yang dimuliakan Allah, kekuatan salam adalah sebuah kekuatan doa yang Allah ajarkan kepada anak cucu Adam. Dan orang yang pertama kali mengajarkan dan mengucapkan salam adalah Nabi Adam alaihi salam. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala mengajarkan kepada Adam ucapan Assalamualaikum, sebuah doa yang begitu indah, sebuah doa yang mengandung berbagai macam kebaikan yang tentunya dibutuhkan oleh setiap manusia di muka bumi ini. Dengan kita selalu mengucapkan salam, insya Allah akan tumbuh nilai-nilai kasih sayang, nilai-nilai persaudaraan yang erat di antara sesama kaum muslimin. Sahabat Zakat TV yang dimuliakan Allah. Yang kedua, yang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ajarkan kepada kita agar kita memiliki kasih sayang, yaitu saling berbagi hadiah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan tahadu, tahabu, saling memberilah hadiah di antara kamu. Niscaya kalian akan saling mencintai. Tentu hadiah tak semestinya harus barang yang mahal, tidak. Tetapi bukan karena nilai barangnya, tetapi sejauh mana ketulusan orang yang memberikan hadiah kepada kita, itulah yang perlu kita pelajari, yang perlu kita ambil pelajaran, yang begitu penting agar kita menimbulkan rasa kasih sayang di antara sesama sahabat, sesama teman, sesama saudara. Sahabat Zakat TV yang dimuliakan Allah. Selain daripada itu, yaitu berbagai macam ucapan-ucapan yang mungkin kita berikan di saat-saat tertentu. Wabil khusus ucapan di saat hari raya, baik itu hari raya Idul Fitri ataupun hari raya Idul Adha, dengan kita mengucapkan yang diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan ucapan-ucapan doa yang indah, insya Allah akan menimbulkan rasa kasih sayang. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengucapkan doa taqabbalallahu minna wa minkum di saat menghadapi hari raya. Bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga senantiasa menunjukkan sifat-sifat kasih sayangnya kepada para sahabatnya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah berjalan dengan salah seorang sahabat, dan Rasulullah melewati semak-semak yang penuh dengan tumbuh-tumbuhan, dan Rasulullah memotong sebatang pohon untuk beliau jadikan sebagai tongkat, dan Rasulullah membuat dua tongkat. Tongkat yang satu adalah tongkat yang lurus dan tongkat yang satunya adalah tongkat yang bengkok. Maka Rasulullah memberikan tongkat yang lurus, tongkat yang baik kepada sahabatnya. Padahal Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam jauh lebih berhak
daripada sahabat tersebut. Namun Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam merasa bertanggung jawab. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menunjukkan keteladanannya untuk mengutamakan orang lain daripada dirinya sendiri. Sahabat Zakat TV yang dimuliakan Allah, mudah-mudahan kita dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sifat cinta dan kasih sayang yang tulus, yang muncul daripada keimanan kita kepada Allah, kasih sayang yang indah yang insya Allah bisa memberikan kehangatan kepada saudara-saudara kita. Demikian nilai kasih sayang yang perlu kita tanamkan ke dalam jiwa dan hati anak-anak kita. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.